yang mungkin saja baru tiba dari luar kota dengan menggunakan moda transportasi kereta, mereka khawatir tidak mendapatkan kendaraan umum, Pak, untuk melanjutkan langkah mereka menuju ke tempat mereka yang akan mereka tuju. Ya, saya kira bahwa informasi saudara kita akan menyampaikan suatu aspirasi, saya kira sebelumnya sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Ya. Kemudian kami juga sudah koordinasi dengan Dishub untuk transportasi massa, Transjakarta dan sebagainya, termasuk yang lain juga beroperasi seperti biasa. Oke. Ya, ya. Artinya kalaupun ada pengalihan arus, itu berlaku juga untuk kendaraan umum tentunya ya, Pak? Ya, betul. Baik. Untuk Medan Merdeka Timur, apakah sudah ada penutupan, Pak, saat ini? Sebagian sudah. Sebagian sudah ditutup. Dan digunakan untuk parkiran kendaraan. Sekarang seperti di Jalan Perwira, kemudian di Lapangan Banteng, itu kan memang kendaraan sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak di situ. Sekitar Lapangan Banteng termasuk juga di dalamnya. Sekarang kita akan sudah koordinasi, nanti rencana bahwa kendaraan akan kita parkirkan di dalam Monas. Buat masyarakat Jakarta khususnya, yang mungkin mereka harus beraktivitas dan menempuh jalur-jalur tersebut, Pak. Ada himbauan mungkin dari pihak kepolisian kepada masyarakat tersebut, agar mungkin mencari jalur yang mau tidak mau harus lebih jauh lagi dan lain sebagainya. Ya, yang jelas bahwa nanti pada saat masa konsentrasi di istana, pengalihan arus saya kira sudah kita sampaikan juga kepada seluruh masyarakat lewat media sosial maupun cetak maupun elektronika. Misalnya gini, bahwa masyarakat yang dari Gajah Mada akan mengarah ke istana, akan kita alihkan ke Jalan Juanda, Pasar Baru, Gunung Sari dan sebagainya. Termasuk juga dari arah selatan, yang dari Semanggi, kemudian HI yang mengarah sini, kita alihkan ke Sultan Sarir, Agus Salim dan sekitarnya, termasuk Imam Bonjol, Diponegoro dan sebagainya. Termasuk yang dari Tugu Tani juga akan kita alihkan dari mulai Merdeka Timur, kemudian Jalan Perwira, kemudian Pasar Baru, Gunung Sari dan seterusnya. Artinya bersabar lebih lagi begitu ya, Pak? Kemudian mungkin masyarakat juga mungkin bisa melihat di Twitter maupun Facebook TMC. Saya kira bahwa secara real time situasi dinamika tersebut akan disampaikan ke masyarakat. Terima kasih Pak Kasubdit Gakum, AKBP Budianto atas waktunya dan paparannya untuk juga informasi kepada publik juga, Pak. Mudah-mudahan tidak ada yang terkecoh lagi atau mereka sudah mempersiapkan diri bila mana memang mereka harus berada di lokasi-lokasi tertentu yang menjadi titik konsentrasi massa pada hari ini. Terima kasih Pak Kasubdit Gakum. Itu tadi informasi yang disampaikan dari pihak kepolisian, khususnya untuk arus lalu lintas siang hingga sore nanti. Memang ada pemberlakuan yang bisa sewaktu-waktu begitu ya diterapkan bila mana memang eskalasi sudah semakin terus meningkat, seperti layaknya visual yang kami hadirkan saat ini di kawasan Bundaran Bank Indonesia, pemirsa. Perlahan-lahan terus menerus sejumlah masyarakat bergerak menuju istana. Apakah ini semakin memperkuat begitu spekulasi bahwa akan ada sholat Jumat berjamaah juga begitu di halaman ataupun di depan Istana Negara, selain yang ada atau tengah dilakukan menjadi titik pusat konsentrasi di Masjid Istiqlal. Kami akan terus memperbarui informasi untuk Anda di program Breaking News. Kita kembalikan dulu ke Juan Alexander. Ya, Rivi, kita mengetahui bahwa di seputaran atau di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Timur itu banyak objek vital di sana. Ada kementerian-kementerian, perhubungan, pertahanan yang ada di sana. Apakah tetap beraktivitas begitu departemen-departemen tersebut yang ada di sana? Saya tidak bisa secara detail menjelaskan apakah sejumlah objek vital kantor pemerintahan yang berada di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat tetap beroperasi atau sudah memulangkan karyawan, seperti itu ya. Karena posisi saya tidak memungkinkan untuk menjangkau lokasi tersebut, tapi sedikit saja saya kasih gambaran. Karena saya memantau lokasi yang tempat saya berada saat ini, ada sejumlah kendaraan. Tentunya dengan plat khusus seperti plat pemerintahan ataupun juga plat kantor Kementerian Pertahanan atau kantor Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan yang memang berkantor di lokasi Jalan Medan Merdeka Barat diperkenankan melintas di jalur belakang saya yang notabene itu sudah ditutup sejak kurang lebih 1 jam yang lalu begitu. Artinya bisa saya informasikan masih ada warga masyarakat yang berkantor ya di Jalan Medan Merdeka Barat dan menuju ke istana yang melintas di sini. Artinya bisa saya asumsikan mungkin mereka akan bergerak menuju kantor mereka dan kemungkinan perkantoran masih berlangsung normal sejauh ini ya Juan. Sejauh ini, karena saya tidak bisa memastikan apakah memang sudah ada yang memulangkan ataupun justru memang sudah menghimbau kepada karyawannya untuk tidak masuk kantor pada pagi hari ini. Ya baik, Rivi, kita tahan sejenak laporan Anda. Kita masih akan melihat nanti bagaimana perkembangan dari beberapa titik konsentrasi aksi
damai yang dilakukan pada hari ini 4 November nanti siang pada sholat Jumat. Dan pemirsa, kami akan terus memantau bagaimana titik-titik di sejumlah daerah di DKI Jakarta. Kami harus jeda sejenak. Kami akan segera kembali di Breaking News TV One sesaat lagi. Anda menyaksikan News Update bersama saya Ani Rahmi. Ratusan mahasiswa lintas agama menggelar aksi damai di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Para mahasiswa meminta Presiden Joko Widodo untuk bersikap netral dalam mengusut dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama. Para mahasiswa juga meminta seluruh elemen mahasiswa untuk menolak aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Jumat besok, mengingat persoalan kasus itu sudah diproses oleh pihak kepolisian. Aksi berbagai elemen mahasiswa ini dilakukan bertepatan dengan 2 tahun pemerintahan Jokowi JK yang tengah memanas dengan rencana demo besar-besaran pada 4 November besok. Ratusan mahasiswa Indonesia ini juga menyatakan tidak akan turun pada aksi unjuk rasa yang digelar besok. Hari ini kita mengadakan apel kebangsaan mahasiswa Indonesia. Dan untuk memastikan bahwa apel kebangsaan ini kita ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Indonesia masih dalam kondusif. Tidak perlu takut untuk berkegiatan sehari-hari, masyarakat beraktivitas sehari-hari, silakan. Kami akan memastikan, mahasiswa masih memastikan bahwa perdamaian Indonesia, kebenekaan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah final dan harga mati buat. Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengisi jadwal kampanye dengan mengunjungi warga Pejaten, Jakarta Selatan. Kita akan langsung bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Ria Nurianingsih yang ada di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Ya, Friendly, apa saja kegiatan Ahok selama mengunjungi warga? Ya, Fitri Megantara, hari ini calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengunjungi ataupun melakukan belusukan ke Kelurahan Pejaten, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, dan seperti biasanya ia menyapa warga dan juga turut berbincang-bincang dengan warga. Memang kedatangan Ahok ini tadi pada pukul 9 pagi langsung disambut dengan antusias oleh para warga. Banyak warga yang meminta untuk berfoto bersama dan juga bersalaman. Selain itu, kedatangan Ahok ini memang setelah kemarin pada belusukannya di beberapa lokasi di Jakarta yang menjanjikan akan adanya pembenahan masalah banjir dan juga ada pembenahan masalah parkir liar di pasar-pasar. Selain itu juga Ahok kemarin sempat berjanji untuk membangun di setiap kecamatan akan membangun satu rumah sakit. Dan pada belusukannya kali ini Ahok mengatakan ataupun berjanji untuk meningkatkan kesehatan bagi anak-anak. Dan tadi pun Ahok mengatakan bahwa seluruh orang tua yang ada di warga di Pejaten Timur ini harus langsung menghimbau kepada anak-anak mereka untuk divaksin ulang untuk menghindari adanya penyakit yang dapat menimbulkan penyakit. Ahok pun tadi menjamin bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menanggung seluruh pembiayaan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk datang ke puskesmas terdekat dari milik Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan vaksinasi ulang. Demikian, Fitri Megantara. Ya, Friendly, bagaimana dengan pengamanannya sendiri di lokasi di mana Ahok mengunjungi warga? Ya, Fitri, berbeda memang dengan belusukan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, saat ini memang belusukan Ahok diperketat dengan pengamanan. Kami tadi sempat melihat ada sekitar kurang lebih 60 petugas keamanan yang tergabung dari Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Pasar Minggu untuk melakukan pengamanan yang lebih ketat lagi. Hal ini memang tadi kami sempat mewawancarai kepada kepada Kapolsek Pasar Minggu yang mengatakan tujuan dari pengamanan ini adalah untuk menghindari adanya kejadian-kejadian anarkis, ya, di mana kemarin pada saat melakukan belusukan di Rawabelong, Jakarta Barat sempat terjadi insiden kecil di mana ada oknum-oknum tertentu yang dinilai sebagai seorang provokator yang melakukan penolakan terhadap Ahok. Dan ini memang tadi sempat terjadi beberapa insiden kecil di sini karena ada tadi beberapa seorang, maksud kami, yang melakukan upaya provokator untuk menolak kedatangan Ahok. Namun warga yang memang sudah dewasa dan juga tidak terpengaruh memang langsung mengusir pemuda tersebut
dan keluar dari lokasi belusukan dan dari Ahok ini sendiri. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Ahok terkait belusukannya kali ini. Ya, kita juga harapkan nanti ke depan anak-anak sekolah itu harus periksa giginya, sehingga dia gigi susu, sarafnya semua itu dari kecil udah kita deteksi. Kadang-kadang dia tumbuhnya salah atau kedorong, itu mempengaruhi bisa saraf mata, saraf pikiran. Nah, ini mesti kita lakukan. Kan mahal, Pak. Kan kita tanggung. Masuk di Puskesmas semua kita tanggung. Puskesmas kita sekarang alat giginya bagus sekali. Maka tadi juga bisa tadi ada ibu mengeluh gini, dia kan kelas 2. Dia bingung mau bayarin anaknya berat. Saya bilang ibu turun kelas saja ke kelas 3. DKI bayarkan. Nah dulu memang orang nggak mau kelas 3, tahu kenapa? Karena satu kamar tidur kan 10 ranjang. Kalau 10 ranjang itu satu kamar mandi orang agak repot. Jadi orang suka naik ke kelas 2. Ya, demikian Eliza yang dapat kami laporkan langsung dari Pejaten Timur. Kembali ke Anda di studio. Kedatangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan disambut hangat oleh warga asli Kelurahan Pejaten Timur. Kondisi itu berbeda dengan kunjungan Ahok ke Rawabelong, Kebonjeruk kemarin yang mendapatkan penolakan. Kampanye Ahok ke Rawabelong dilakukan oleh puluhan warga yang tidak diketahui asalnya. Mereka berteriak dan membawa spanduk penolakan terhadap Ahok. Petugas kepolisian yang melakukan pengamanan langsung menghalau warga agar tidak dapat mendekat dan menyerang Ahok. Petugas lainnya langsung mengevakuasi Ahok ke lokasi yang lebih aman. Sementara di hari keempat kampanye Ahok di Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan, justru disambut hangat oleh warga sekitar. Dalam kunjungannya, Ahok ingin melihat kondisi wilayah Pejaten Timur yang tengah dalam proyek pembebasan banjir sekaligus mendengarkan keluh kesah warga. Sekitar 50 lebih aparat gabungan yang terdiri dari Polsek Pasar Minggu dan Polres Jakarta Selatan turut mengamankan belusukan Ahok kali ini. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya aksi anarkistis penolakan terhadap Ahok. Jangan sampai ada longsoran tanah atau tanaman. Karena kan terlalu padat kan, alat berat nggak mungkin masuk. Kayak tadi juga kan tangga gitu tinggi, dia bikinin layering untuk pegangan, tapi kalau nggak buat tangga kan kasihan juga orang. Misalnya dia merancang jalan waktu jangan aspal aja, harusnya kiri kanan tetap ada tangga. Jadi tengahnya aja yang buat gitu. Oh ya tentulah karena kita juga nggak mau terulang kejadian yang sudah terjadi itu. Bang, ini berlangsung sampai kapan ya, Pak? Ya berlangsung setiap ada kunjungan aja. Jadi kita kan nggak tahu kegiatannya bapak-bapak itu. Ratusan umat Islam yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta Kamis siang berangkat dari kantor DSKS menuju Jakarta untuk menggelar unjuk rasa yang akan berlangsung esok. Sementara itu di Bekasi dan Bandung, Jawa Barat, ribuan personel gabungan menggelar apel untuk persiapan pengamanan. Dari kantor Dewan Syariah Kota Surakarta, ratusan umat Islam dari berbagai daerah di Solo Raya seperti Sukoharjo, Klaten, Boyolali berkumpul untuk bersama-sama menuju Jakarta. Tidak hanya laki-laki, puluhan wanita muslimah juga ikut serta untuk berunjuk rasa terkait dugaan penistaan agama oleh calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Pendemo yang berkumpul membawa spanduk dan sejumlah poster aksi yang akan digunakan besok. Di Jakarta, mereka akan bergabung dengan ribuan umat Islam dari berbagai daerah yang turut berunjuk rasa. Yang diberangkatkan, insya Allah nanti bersama-sama dari sini ada 11 bis. Di samping ada beberapa mobil pribadi. Insya Allah nanti jam 1:30 udah kita lepas untuk berangkat mengikuti aksi pembelaan terhadap fatwa MUI. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, ribuan personel gabungan dari kepolisian dan TNI disiagakan untuk melakukan pengamanan. Apel gabungan dipimpin langsung Polres Metro Bekasi.
Ribuan pasukan yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan Dishub serta Satuan Polisi Pamong Praja disiagakan dengan melakukan apel bersama di lapangan Taman Sehati, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ribuan petugas yang disiagakan akan berjaga di 7 titik keberangkatan. Petugas mengimbau agar warga yang akan melakukan aksi damai besok menaati aturan serta menjaga ketertiban umum. Menunjukkan komitmen bersama antara seluruh unsur baik Polri, TNI, dan pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya rangkaian penetapan pemilu kada. Sekaligus juga kita membicarakan isu-isu terkini, apa yang perlu kita lakukan, dan isu-isu terkini termasuk juga mungkin isu-isu pergerakan massa besok tanggal 4 November ke Istiqlal Jakarta. Itu bagian dari pembahasan selapel ini juga. Jadi kita mengharapkan bahwa masyarakat yang berangkat mungkin ke Istiqlal Jakarta juga harus mematuhi aturan-aturan. Ribuan personil keamanan dari Polda Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi juga menggelar apel kesiapan pengamanan demonstrasi yang akan berlangsung besok. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan yang menghadiri apel pengamanan mengimbau warga yang akan mengikuti demonstrasi untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melanggar hukum. Yang berangkat ke sana, yang tentunya yang lapor ke kita akan kita kawal dan kita di tersebut akan kita layani. Jadi untuk rasa kita akan kita layani dengan baik. Apapun yang dilakukan oleh Jawa Barat ya, tentu hak konstitusi dia, hak warga negara dia. Hanya saja pada saat seseorang menggunakan haknya, tapi juga harus menggunakan kewajibannya. Apa kewajibannya? Menjaga ketertiban, ya, tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, kan gitu. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Bambang Waskito menegaskan pihaknya tidak akan segan menindak para demonstran yang melanggar hukum, apalagi anarkistis. Selain pengamanan, sejumlah titik di Jakarta juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Beberapa objek vital juga akan diperketat pengamanannya. Tim Liputan Berita 1.